hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 di ada waktu mungkin waktunya berbeda-beda ya. Ada yang di waktu Indonesia Barat, di waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Tapi kita bersyukur sekali bahwa kita bisa bersama-sama hadir dalam diskusi tematik untuk praktik penilaian berbasis kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Sudah bergabung dengan kita dan narasumber Dr. Beni Utomo, RR Humondoro Spesialis Bedah, dan juga nanti ada penerangannya juga Bapak Yuda Dwi Putra. Dan sebelum nanti kita lebih lanjut masuk ke dalam acara selanjutnya, mari sama-sama kita berdoa. Semoga acara diskusi tematik hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, baik dari pembicara, penanggap, moderator, maupun semua peserta dapat mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila Tuhan setelah jaga kami sampai pada siang hari ini, kami boleh bertemu kembali sesama anggota PLKSI untuk dapat hadir dalam diskusi tematik pada siang hari ini. Tuhan tolong pimpin semua yang berlangsung dengan baik dan lancar dari awal pertengahan sampai pada akhirnya untuk semua perlengkapan yang kami gunakan, alat-alat elektronik untuk segala sinyal, segala audio, video, bahan presentasi dapat boleh baik juga ya Tuhan. Tuhan pimpin juga semua orang yang berpartisipasi untuk pembicara, penanggap, moderator, dan juga Tuhan pimpin untuk setiap panitia yang menyiapkan segala acara ini, dan terutama kami juga berdoa untuk para peserta yang telah boleh hadir, biarlah mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan juga melalui acara diskusi tematik kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami, kayak berdoa hanya atas nama pertanyaan tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah mati buat siap dosa-dosa manusia, sehingga siap orang percaya pada Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya kita dengarkan dahulu ada pengantar dari pengurus harian. Silakan dokter, kalau itu Daniel atau dari siapa Bu untuk pengantar Terima pengurus kasih, harian. Dr. Silakan Finis. dokter Daniel. Ya, shalom. Halo. Selamat siang untuk anggota Pelkesi dan teman-teman Pelkesi. Karena di dalam pertemuan bulanan Pelkesi yang membahas berbagai topik mengenai pelayanan kesehatan, kita mengundang bukan hanya untuk anggota, tetapi terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung. Nah, hari ini terima kasih Dr. Benu yang sudah menyediakan waktunya untuk kita memantik diskusi tentang bagaimana praktek penilaian berbasis kinerja. Memang judul ini mudah untuk diucapkan, tetapi di dalam penerapannya kita perlu belajar banyak, termasuk bagaimana kita harus sharing dengan teman-teman yang sudah melaksanakan, sehingga sistem penghargaan, sistem remunerasi untuk staf rumah sakit ini bukan sesuatu yang fix, yang pinter, bodoh, rajin, males, sama gajinya, tetapi bisa dibedakan berdasarkan dengan kinerjanya. Menarik topik di dalam bulan ini yaitu praktek penilaian berbasis kinerja. Terima kasih Dr. Benu sekali lagi dan terima kasih untuk Nurse Yuda yang nantinya akan menjadi penanggap dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita akan memperkaya pertemuan ini melalui sharing, diskusi, tanya jawab karena acara ini memang diselenggarakan free untuk kita untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Indonesia. Eh, Kita ingin supaya kita bisa menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia melalui pelayanan kesehatan yang bermutu. Bulan depan kita juga akan mengadakan pertemuan dengan topik-topik yang berbeda yang akan menarik. Karena itu kami mohon semua anggota dan teman-teman Bakesi bisa selalu memantau informasi yang diberikan oleh Sekretariat Nasional Bakesi. Salam, terima kasih, dan selamat siang.
Halo. Baik, terima kasih untuk Dr. Daniel Budi Bubos untuk memberikan pengarahan pada kami semua dalam acara ini. Baiklah, tidak berpanjang-panjang lagi, kita langsung masuk kepada materinya. Pada saat ini saya serahkan pada moderatornya untuk Dr. Daniel Lafian sebagai moderator yang akan memandu kita dalam acara pada pagi siang hari ini. Silakan dokter. Terima kasih, Dr. Finis. Terima kasih juga Dr. Daniel Budi dan seluruh teman-teman Seknas. Terima kasih Dr. Beno dan juga Pak Yuda, Nurse Yuda yang sudah hadir dan teman-teman semua. Kita akan mulai, cuma waktunya kan maksimal jam setengah 4 sore selesai ya. Jadi ini nanti kita sepakati maksimal setengah 4 sore selesai. Jadi nanti mohon Dokter Benu sekitar ya setengah jam, terus nanti Pak Yuda menanggapi juga maksimal setengah jam, dan kita diskusi sampai maksimal setengah 4. Saya akan bacakan dulu untuk yang CV-nya Dokter Benu. Nah, pokoknya Dokter Benu sudah malang melintang di perumasakitan dan juga ya di Rumah Sakit UKI, menjadi presiden direktur, dan sekarang juga surveyor. Terus eh, riwayatnya panjang banget pokoknya. Terus ada juga eh, lahirnya di 17 Mei di 1958, lulusan dari UI, baik itu S1 dan juga spesialisasinya. Dan jadi cukup banyak pengalamannya, dan kita akan dengarkan bagaimana eh, yang akan disampaikan oleh Dr. Benu. Kami persilakan dok, ini waktunya 30 menit dari sekarang ya dok. Nanti waktu 10 menit sebelum berakhir saya izin ingatkan ya dok. Terima kasih dok, Baik, silakan terima Dr. kasih. Benu. Terima kasih, Dr. Daniel. Ya, saya akan share dokumennya aja ya. Ada kira-kira 16 slide. Saya harap sih kalau 2 menit, 2 menit, bisalah 30 menit. Saya berusaha cepat karena eh, ini sebenarnya lebih ke arah untuk memicu diskusi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan kita akan bahas hari ini praktek tentang performance appraisal, tapi praktek penilaian berbasis kinerja. Nah, ini yang memang banyak yang belum bisa melakukannya dengan baik ya. Nah, jadi saya akan bahas teorinya di depan, lalu di belakang nanti kita akan melihat bagaimana hal ini dilakukan di rumah sakit yang pernah saya menjadi karyawan di situ. Nah, kita mau mulai dengan definisinya dulu. Indicator based performance appraisal itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses. Jadi bukan hanya langsung tiba-tiba kita kerjakan gitu dan dapat hasilnya. Enggak, itu sebuah proses dan prosesnya panjang. Nanti kita lihat. Di mana organisasi mengumpulkan informasi mengenai seberapa baik karyawan melakukan pekerjaannya. Nah, evaluasi karyawan berdasarkan kinerja jabatan ini adalah salah satu komponen ya dari proses besarnya adalah proses manajemen kinerja. Jadi di HRD mungkin itu proses manajemen kinerja. Ini ada sumbernya, nanti bisa teman-teman cari di web. Nah, definisi lainnya adalah performance appraisal, sebuah proses untuk mengevaluasi mutu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Jadi mutu pekerjaannya yang dinilai. Dan ini termasuk bagaimana kita menilai kinerja karyawan berdasarkan ini standar, sasaran dan tujuan dan harapan-harapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau kita belum melakukan ini, belum menetapkan standar kerjanya apa, sasaran dan tujuannya apa, harapan kita dari pekerjaan karyawan, yang lain nggak bisa jalan, proses ini nggak bisa jalan. Nah, tujuan dari performance appraisal ini adalah untuk memberikan feedback, memberikan umpan balik kepada karyawan tentang kekuatan dan area-area untuk perkembangan. Nah, ini dia sebenarnya. Dan ini sering saya lihat juga kita lupakan ya. Area-area perkembangan karyawan tuh yang mana aja supaya dia bisa bekerja lebih baik, kualitas pekerjaannya makin baik, dan organisasi makin maju.
juga menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan. Nah, ini juga ya, mengenai promosi, kenaikan gaji, dan masalah personalia lainnya. Ya, jadi terutama dua ini ya, promosi dan kenaikan gaji. Nanti kita melihat bahwa di beberapa tempat performance appraisal itu hubungannya dengan promosi dan kenaikan gaji. Di samping yang masalah personel lainnya itu termasuk misalnya counseling kalau diperlukan, termasuk training itu. Nah, itu juga nanti kita lihat. Nah, tujuan dari performance appraisal adalah tadi sudah disebutkan, ini saya ulang sedikit, memberikan feedback pada karyawan mengenai hasil peninjauan ya, review dari kinerja mereka, membantu karyawan yang perilaku kerjanya itu kurang efektif atau kurang pas, yang akan menghasilkan peningkatan dari kinerja. Jadi sesuai dengan rencana. Jadi which may result in performance improvement plan. Jadi setelah performance appraisal, jangan lupa nih kita harus buat performance improvement plan untuk karyawan itu, ya. Atau dia sendiri yang buat, gitu. Lebih baik lagi kalau dibuat bersama antara atasan dengan stafnya. Jadi rencana peningkatan kinerjanya tuh bagaimana, apa saja, gitu ya. Dan menghasilkan informasi yang bisa digunakan untuk menentukan kompensasi. Tadi udah kita bahas. Nah, bagaimana best practice-nya? Ini dilihat dari literatur dan juga dari pengalaman. Saya melihat bahwa rumah sakit harus menentukan dulu sasaran dan tujuannya berdasarkan strategi. Nah, ini berdasarkan strategi, metodenya banyak. Tapi kalau saya biasa makainya balance scorecard. Kenapa? Karena menurut saya itu cukup mudah lah untuk kita hafal ya. Itu cuma ada 4 bagian, 4 komponen, dan 4 komponen itu kita bisa uraikan sehingga bisa menjadi indikator-indikator. Nah, dari situ, dari strategi, kita kembangkan strategi, lalu kita kembangkan KPI atau PI. Nah, ini kita semua kita bilang KPI, Key Performance Indicator. Sebenarnya indikator yang namanya KPI itu paling banyak 10 di tiap organisasi. Nah, kalau lebih dari itu, dan pada faktanya selalu lebih dari itu, maka yang lain tuh performance indicator saja, bukan key. Key ada bedanya sih. Ini kenapa ini disebut key, yang lain disebut performance indicator saja biasa. Karena yang key performance indicator itu tugasnya direktur ya. Tugasnya ya itu yang monitor tuh direktur langsung. Kalau di Siloam pengalaman saya, seluruh laporan bulanan tentang kinerja itu nanti kita ada 56 performance indicator, itu semua tanggung jawabnya direktur. Jadi direktur lah yang harus mengirim, yang membuatnya bukan gitu, tapi direview dulu oleh direktur baru dikirim. Nah, itu makanya namanya key performance. Karena itu menentukan menggambarkan bagaimana rumah sakit itu mencapai tujuan-tujuannya. Baru habis itu kita pisahkan lagi, kita pilah-pilah lagi menjadi KPI departemen atau apa ya? Kalau kita di sana di bawah direktur tuh langsung kepala-kepala divisi, kepala divisi bawahnya kepala departemen, baru koordinator dan staf gitu. Jadi seluruh sampai ke departemen. Jadi kalau di struktur yang lain mungkin kepala bagian, kepala marketing, kepala HRD, kepala ini di bidang profesional di komite medik itu kan ada kepala departemen juga, atau staf KSMF ya, kelompok staf medis fungsional, itu juga mereka mendapat KPI semua. Lalu dari situ kita kembangkan uraian jabatan yang menggambarkan hasil kerja, karena di komponen penilaian job description atau uraian jabatan itu ada yang namanya hasil kerja. Nah, sering hasil kerja itu dituliskan sifatnya kualitatif. Nah, di sini bagaimana kita bisa menerapkan hasil kerja yang SMART, specific, measurable, achievable, real,
Realistik. realistic and time base ya, realistic dan time base ya. Ya. Dan setelah itulah baru kita bisa mengembangkan sistem monitoring KPI-nya. Dan kita bisa melihat. Dan ini memang banyak rumah sakit belum melakukannya gitu ya. Karena memang tidak mudah mengembangkan sistem monitoring KPI ini. Yang menggunakan sistem IT, tapi bahwa sistemnya itu ada yang menggunakan sistem di luar IT. Seperti di tempat saya kerja itu beberapa udah kita menggunakan Excel untuk mengumpulkan data. Nah, ini persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau kita lihat teorinya tadi, ya best practice-nya begini, maka itu persyaratannya kita harus punya job description yang dengan jelas menggambarkan tanggung jawabnya, kewajiban-kewajibannya, harapan tentang kinerja, jadi kinerjanya tuh harusnya berapa. Nah, bukan soal kinerjanya tuh apa, tapi kinerjanya tuh berapa untuk setiap jabatan. Ya, dan kita punya standar kinerja. Nah, standar kinerja tuh harus ada angkanya juga, ya, kriteria khusus spesifik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan seperti standar-standar produktivitas, standar-standar mutu, atau skor kepuasan karyawan. Nah, ini penting karena dampaknya kemana-mana. Kita juga disyaratkan mempunyai metodologi performance appraisal. Jadi bagaimana sih melakukan performance appraisal? Apa langsung tiba-tiba semua kepala melakukan performance appraisal atau ada cara-cara tertentu? Nanti saya tunjukkan beberapa SOP tentang hal ini. Ya. Dan biasanya itu meliputi self-assessment, jadi karyawannya menilai dirinya sendiri, peer reviews, teman-temannya menilai karyawan tersebut, atau disebut juga 360-degree feedback, jadi dari koleganya, dari supervisornya, bahkan dari pasien-pasien. Dan ini bukan satu-satunya metode, nanti ada beberapa metode lain. Nah, feedback dan coaching. Setelah performance appraisal dilakukan, diberikan umpan balik. Hasilnya seperti ini. Dan perlu di coaching tentu ya, karena ada yang kita bukan menemukan kekurangan dari karyawan, tapi kita menemukan nanti peluang-peluang pengembangan. Gitu. Oh, kamu masih bisa berkembangkan lebih bagus lagi. Jumlah pasien yang kamu tangani itu bisa lebih banyak, atau jumlah perusahaan untuk staff marketing yang kamu dapatkan itu bisa lebih banyak. Caranya begini, begitu. Dan bagaimana caranya meningkatkan mutu pelayanan. Oh, bisa begini, bisa begitu. Nanti kamu dilatih dan sebagainya. Nah, itulah feedback dan coachingnya. Coaching itu memang tidak mudah ya. Di rumah sakit tempat saya bekerja dulu, setiap orang diwajibkan punya istilahnya shadow. Shadow adalah bayangan seseorang. Bayangan itu maksudnya kalau yang bersangkutan karena satu dan lain hal tidak bisa melakukan tugasnya, maka shadow-nya itu yang akan naik, gitu ya, menggantikan dia. Nah, ini jadi setiap orang harus bimbing karyawan yang lain dan coachnya buat karyawan yang lain, dan setiap karyawan itu punya coach masing-masing. Nah, itu sistem yang diterapkan. Untuk bisa berjalan dengan baik juga tidak mudah. Ya, jadi struktur feedback perlu kita pahami bahwa umpan balik itu kalau cara menyampaikannya kurang pas itu jadi tidak baik gitu. Karena sementara kita ingin memberikan feedback yang membangun. Oke, dan itu harus mengidentifikasi beberapa daerah pengembangan. Ya, kita harus berikan panduan. Kamu begini begitu untuk bisa menjadi lebih baik dan sebagainya. Dan men-set tujuan-tujuan untuk peningkatan kinerja di masa depan. Dan jangan lupa dokumentasi. Ya, ini harus ada dokumentasinya semua. Ya, masih 10 menit lagi, jadi saya perlu buru-buru. Nah, ini salah satu yang menarik. Bisa dicari dari Gallup Consulting nih kalau nggak salah ya. Jadi dia itu menemukan bahwa ada satu faktor yang penting, yaitu employee engagement. Jadi dalam menilai karyawan, kita kalau bisa mengukur employee engagement juga, karena employee engagement yang tinggi, jadi keterlibatan karyawan dalam berbagai bidang pekerjaan itu kalau keterlibatannya tinggi, atau kalau bahasa Indonesia biasanya disebut karyawan merasa turut memiliki perusahaan. Ya, di swasta kita menyebut rumah sakit itu perusahaan ya Bapak Ibu.
Jadi turut memiliki rumah sakit sehingga mereka terlibat dengan baik dalam berbagai kegiatan. Nah, kalau employee engagement-nya tinggi, maka pertumbuhan organisasinya tinggi. Nah, itu saja yang penting. Nah, ini juga ada beberapa pendukung untuk itu ya. Di global, jadi di seluruh dunia itu jumlah karyawan yang benar-benar engage, yang benar-benar terlibat dalam kegiatan organisasi, ini tidak spesifik rumah sakit ya Bapak Ibu. Jadi untuk berbagai bidang usaha itu ternyata dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Jadi karyawan semakin terlibat, semakin antusias membantu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang biru ini adalah yang actively disengage, artinya secara aktif memang tidak mau terlibat. Gitu. Bukan berarti keluar, dia nggak keluar dari perusahaan, tapi nggak terlibat, cuek banget dia. Ada pekerjaan ini, aku kalau nggak disuruh nggak deh, gitu loh. Ya, jadi dan itu jumlahnya makin lama makin turun. Jadi dan trennya kalau kita lihat di sini itu akan menurun lagi, lebih menurun lagi. Ya, jadi itu yang bisa kita lihat dari grafik ini. Ada papernya juga bisa dicari, tapi harus masukin nama dan email. Saya nggak buka deh. Ini gambaran employee engagement di Amerika, di dunia, dan di organisasi yang best practice-nya, yang prakteknya bagus, gitu ya. Yang biru tua, global di seluruh dunia itu rata-rata rendah, sekitar 23-an. 23 yang paling tinggi, jadi di bawah itu. Nah, titik-titik ini artinya mereka nggak punya datanya, jadi diperkirakan saja. Lalu Amerika itu yang hijau. Ini kita lihat ya, stabil lah kira-kira. Dan terakhir tuh angkanya di 32-an. Tetapi kita lihat di organisasi-organisasi yang melakukan best practice dalam hal employee engagement itu trennya meningkat terus. Dan nilainya tuh boleh bilang lebih ya 2 kali lipat ya. Ini kali 2, 64. Ya lebih dari 2 kali lipat dari Amerika. Ya. Dan bahkan lebih dari 3 kali lipat dibandingkan rata-rata dunia. Nah ini gambarannya. Ya. Seluruh dunia. Yang hijaunya kental, hijau tua itu tinggi. Yang kuning itu yang rendah. Nah, kita pasti nyari Indonesia. Indonesia di mana? Kalau dilihat di sini, Indonesia ternyata nggak buruk gitu ya. Angkanya tuh sekitar 24%. Lebih tinggi sedikit dari rata-rata global. Tapi dibanding Australia, kayaknya Australia lebih muda deh warnanya. Ya. Dan dibandingkan negara tetangga, kursor kita by the way bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan, Dok. Saya kelihatan ya. Jadi Kelihatan, saya nunjuk nih kelihatan. Oke. Tetangga Malaysia masih kita lebih baik gitu. Tapi ada negara tetangga lain yang lebih baik dari kita, Thailand kalau nggak salah. Ini dia lebih tua itunya ya. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya. Ini urutannya Indonesia itu kalau Indonesia itu 24%, angkanya dia di antara apa ya? Thailand sama Kosovo. Nah, di sini Thailand. Nah, ini dia Indonesia. Ya. Jadi lumayan lah agak di tengah-tengah situ. Tapi kalau kita lihat ke kirinya itu peluang perbaikan kita itu lebih banyak ya, banyak. Sementara yang sebelah sini ini saya potong sampai di Australia aja, masih ada yang lebih rendah lagi supaya enak dilihat gambar ini. Nah, ini kita masuk ke prakteknya. Ini saya ambilkan, ini yang biru ini saya tutup logo rumah sakitnya ya. Dan saya nggak bisa share dokumen ini ke teman-teman, jadi dilihat aja. Intinya inilah yang disebut proses tadi ya. Jadi jadi dia dimulai dari mana? HRD melakukan pengumuman. Sebulan lagi kita penilaian karyawan ya, performance appraisal, semua unit siap-siap lakukan. Prosesnya seperti ini, lakukan. Terus mulai karyawannya melakukan self assessment, lalu atasan langsung dan atasan dari atasan langsung. Kalau di HRD itu istilahnya N dan N+1. N itu atasan langsung, N+1 atasan dari atasan langsung. Jadi 2 level ke atas. Jadi itu melakukan diskusi dengan pekerja.
dengan orang yang melakukan self assessment. Gimana kamu self assessmentnya? Coba lihat gini gini gini. Oh ya, menurut saya oke, dan entah apalah gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita catat di sini bahwa atasan langsung itu harusnya punya logbook tentang karyawannya. Dan ini yang sulit saya lihat, saya mau implementasikan di beberapa rumah sakit sulit banget gitu ya. Padahal itu catatan sederhana aja sih. Jadi dia nyatet kinerja karyawannya hari per hari, dia temukan apa gitu ya. Tapi yang dicatat bukan dosanya saja, tetapi juga yang dicatat hal-hal baik yang dilakukan karyawan itu. Nah, pada saat performance appraisal dilakukan, dia buka tuh buku itu, dia tunjukin, terutama hal-hal positifnya tuh tunjukin ke staffnya, ya, di bagian yang ini. Dan habis itu, nah begitu juga hal-hal buruknya sih, ya dia terlambat, dia nggak masuk kantor berapa kali, dia pada saat hal-hal penting diperlukan nggak ada dan segala macam. Tapi teorinya mengatakan kita harus fokus pada hal-hal baiknya, gitu, supaya karyawan juga punya rasa percaya diri. Karena kalau semua hal negatif yang kita tulis di logbook kita, karyawan juga akan lebih banyak kecewanya. Karena hal yang baik itu tidak terekam. Nah, hasil penilaian tuh 1 tahun itu dicek oleh HRD. Gitu ya. Kenapa dicek? Karena pengalaman saya sebagai atasan tuh suka nggak tega ngasih nilai buruk pada staf kita, gitu ya. Apalagi mau bacain hasilnya secara objektif tuh nggak enak. Dan bukan saya aja, seluruh atasan di grup itu begitu. Oleh karena itu dicek distribusinya. Teorinya itu harusnya distribusi Bell, tahu ya distribusi Bell ya, kurva Bell. Jadi yang paling sedikit tuh yang di kiri yang angkanya buruk-buruk, terus meningkat meningkat meningkat, di tengah itu yang nilainya C. Kalau nilainya A B C D E, ya nilai C itu paling banyak. Habis itu yang nilai yang bagusnya juga makin sedikit makin turun gitu lah ya. Jadi nilai A tuh yang paling ujung, nilai-nilai yang bagus. Nah, itu sering nggak sesuai, kurvanya beda. Jadi disesuaikan. Kalau dia tidak sesuai, maka suruh direvisi lagi dan jadi performance appraisal untuk satu karyawan itu kalau menurut HRD nggak cocok, itu disuruh revisi lagi. Tapi dari sisi satu rumah sakit itu juga kalau kurvanya tidak cocok, itu akan direvisi juga sama HRD corporate. Ya, nanti di sini nih ada HRD corporate. Nah, habis itu direkap semua penilaian kinerja, CEO grupnya, CEO apa maksudnya direktur rumah sakitnya tuh setuju nggak? Kalau dia setuju, lapor ke HR corporate di kantor pusat. Kalau dia nggak setuju, balik lagi ininya. Nah, kalau corporate setuju, dia rekap. Nah, dia rekap baru nanti atasan menerima penilaian kinerjanya yang telah disetujui dan dia kasih tahu juga ke stafnya. Ya. Menerima itu baru oke nggak? Dua-duanya nih oke nggak? Ya, kadang-kadang suka protes juga. Nah, terus setelah oke, baru direview gaji, kenaikan berkala dan sebagainya. Ya, atau bisa mencapai standar, tidak mencapai standar, selesai. Sorry agak panjang, kayaknya semoga saya punya waktu. 14:29, masih 7-8 menit lagi ya. Ini penilaian kinerja di yang lain lagi. Ini kita buat sesuai JCIA. Dan angka-angka ini adalah standar-standar atau elemen measurable element dari JCIA yang lama, yang versi 2012. Tapi sekarang versi 2012 itu kita gunakan untuk standar akreditasi nasional yang baru. Gitu, jadi kelihatannya masih relevan. Ya, jadi itu dimulai dari HRD, terus ini HRD kantor pusat, terus ke karyawan sama aja sih. Ini detailnya untuk di rumah sakit. Saya lewatin ya karena udah mirip-mirip. Nah, ini penilaian kinerja koordinator pelayanan medik berdasarkan job description. Nggak usah dihafalin. Nanti kita bisa. Jadi uraian tugasnya apa, ukuran keberhasilannya apa, tapi di sini ada kekurangannya nih. Ini sifatnya semua masih kualitatif. Jadi belum bisa diberi angka. Sebenarnya di bawah ada angkanya. Nanti saya tunjukkan filenya. Tapi angkanya cuma
memuaskan, tidak memuaskan. Nah, jadi kembali lagi, karena kualitatif menjadi subjektif. Jadi sementara kita diskusinya bagaimana mempunyai penilaian kinerja yang smart tadi. Nah, ini contoh yang perlu disempurnakan lagi. Ya, nah ini kesimpulannya, kita udah bahas tadi teori menyusun program KPI based performance appraisal, dampak employee engagement terhadap produktivitas, dan kita melihat beberapa best practices di rumah sakit Indonesia. Dan kalau saya masih punya 5 menit lagi, maka saya mau share beberapa file, bukan file melihat ya. Jadi ini saya pindah share-nya ke ini karena presentasi udah selesai, tapi saya masih mau nunjukin yang lain dulu. Nah ini saya bilang, semoga bisa terlihat. Bisa kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Semoga tidak terlalu kecil ya Bapak Ibu. Ini yang dilaporkan oleh Direktur setiap rumah sakit Siloam setiap bulan ke kantor pusat. Ini meliputi areanya tuh, area operasional, area finansial, pengalaman pasien, kepuasan pasien, clinical governance, risk and incident, human resources tuh staff satisfaction rate. Ini ada berbagai cara. Ini yang dari staff satisfaction rate kita bisa mengetahui seberapa besar engagement karyawan. Ya. Nah ini kurang dilaksanakan ya, karena biasanya kalau kita bicara staff satisfaction rate itu karyawan mengharapkan karyawan tuh bicaranya soal penghasilan aja udah gitu lah. Sementara yang dinilai sebenarnya banyak. Tapi mungkin karena kita juga pada saat itu belum bisa tahu bagaimana mengukurnya yang baik gitu ya. Terus efisiensi. Ini agak berat karena udah ditentukan nih staff rasio tuh di bawah 4,5. Artinya satu pasien yang dilayani itu hanya boleh dilayani oleh 4,5 karyawan rumah sakit. Jadi kalau bornya rendah, kita disuruh mengurangi pegawai. Kalau bornya tinggi ya kita boleh nambah pegawai. Tapi itu pun nggak mudah gitu, karena kita menambah pegawai nanti udah pegawainya banyak, tahu-tahu bornya turun lagi. Nah itu nggak gampang. Terus angka overtime udah ditetapkan juga. Nah ini menjadi metrik-metrik yang harus dilaporkan direktur. Nah ini semua nanti itu dipecah lagi oleh direktur rumah sakit ke tiap departemen. Misalnya BOR itu untuk tiap departemen bobotnya berapa? Karena BOR itu kan berapa banyak pasien yang kita ini, berapa banyak bed ditempati pasien. Itu marketing mungkin nilainya yang paling tinggi di situ. Apa bebannya? Jadi penilaiannya paling tinggi di situ. Tapi yang lain mungkin enggak juga. Departemen-departemen atau unit kerja lainnya tidak mendapatkan penilaian yang porsinya besar untuk BOR. ALOS, surgical procedure lebih dari 30%. Ya, itu bobot marketingnya mungkin rendah. Dokter Tapi Benu, 5 menit lagi ya dok. 5 menit lagi. Baik. Ya, oke. Patient discharge di bawah jam 10. Ini semua udah ditetapkan. Teman-teman bertanya-tanya, kenapa ini, kenapa itu? Itu sesuai keadaan rumah sakit lah. Nanti kita ini, kalau ada waktu di diskusi, saya akan jelaskan masing-masing komponen ini. Saya kira masih ada 5 menit lagi. Kita bisa kembali ke sini sih nanti. Oke. Baik, supaya waktu diskusi banyak, saya kira segitu dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga ini bisa men-trigger diskusi nanti bagaimana, apalagi yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dokter Benu. Paparan yang sangat menarik. Tadi ditanyakan ada dari Rumah Sakit MM tadi, apakah boleh di-share materinya? Nanti silakan Pak Luki berkoordinasi dengan Dokter Benu.
Untuk berikutnya kita akan mendengarkan, menyimak tanggapan dari Nurse Yuda. Beliau ini sekarang pelayanannya tugasnya di Rumah Sakit Bayu Karta Karawang, lahir 20 Januari 1977, dosen, terus sekarang di Rumah Sakit Bayu Karta, pendidikannya dari Eskap Nurse-nya UI dan juga MBA-nya di UGM. Pengalamannya banyak juga di Direktorat Umum ya, di Wakil Direktur Umum. Silakan Pak Yuda, waktunya juga maksimal sampai jam 3:05 ya Pak ya, biar banyak ininya, Iya, banyak waktu diskusi. Makasih Pak. makasih. Ya, informasi tadi kan diberikan waktu 15 menit ya. Mudah-mudahan bisa berdiskusi dengan baik. Izin para pengurus wilayah, Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting ini, 147 orang. Tadi sudah disampaikan bahwa saya bekerja di Rumah Sakit Bayu Karta sekitar 23 tahun ya, 23 tahun, dan dari 2007 itu saya bekerja di bidang sumber daya manusia. Jadi sering kami di grup HRGA kami mengatakan bahwa kami penggiat HRD begitu ya. Bapak Ibu, memang kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Benu sangat menarik begitu ya. Sangat menarik kita membahas tentang indikator based performance appraisal dengan best practice yang sudah tadi disampaikan oleh Dr. Benu. Kenapa menjadi menarik sebenarnya begitu ya? Kenapa menjadi menarik? Karena tentunya kita tadi sudah juga dikatakan oleh Dr. Benu, rumah sakit sebagai satu industri yang saat ini sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Contoh di kami di Kerawang, saya datang ke Kerawang tahun 2000 itu cuma 6 rumah sakit. Satu rumah sakit pemerintah dan 5 rumah sakit swasta. Saat ini kami sudah mempunyai populasi rumah sakit dari saat 2000 sampai dengan sekarang itu tambahnya luar biasa, tambah 20 rumah sakit. Jadi per tahun relatif nambah satu gitu. Jadi sekarang 26, wah kompetisinya lumayan eh, akhirnya kadang-kadang masuk ke eh, red ocean gitu ya, cakar-cakaran cari ini. Tapi kita bersyukur Rumah Sakit Bayu Karta sampai dengan saat ini masih diberkati dan apa ya, kita menjadi bukan salah satu, menjadi satu rumah sakit yang memang berbendera Kristen gitu dibanding rumah sakit lain. Bapak Ibu, eh, saya sering berdiskusi dengan teman-teman gitu ya, dengan teman-teman kami di HRD. Sebenarnya apa sih yang menjadi competitive advantage kita gitu ya, ketika kita sama-sama tadi belajar tentang penilaian kinerja. Apakah kemudian jadi gedung-gedung yang modern itu competitive advantage kita, atau alat-alat medis yang high end yang jadi keunggulan kompetitif kita? Akhirnya kami sampai pada pemahaman bersama bahwa ternyata itu semua dengan mudah para kompetitor mempunyai itu jika mereka mempunyai development research yang cukup besar atau cadangan pengembangan yang cukup besar. Punya modal, kita beli ini, mereka beli beli lebih baik lagi dari kita karena modalnya besar. Nah, apa sebenarnya yang real menjadi keunggulan kompetitif kita? Nah, kami akhirnya mencari-cari betul-betul bersama-sama. Tidak jauh tidak bukan adalah keunggulan kompetitif kita, human resource yang kita miliki. Tapi human resource yang seperti apa juga sih sebenarnya keunggulan kompetitif ini begitu ya. Dr. Benu tadi sudah menyampaikan bahwa ini loh cara-cara membuat human resource ini menjadi unggul begitu ya, mempunyai budaya kerja yang unggul. Caranya harus dibuat seperti betul-betul ada penilaian gitu ya. Kalau kita lihat penilaian itu kan sebenarnya membandingkan membandingkan antara apa yang dilakukan oleh teman-teman kita pegawai dengan apa yang menjadi standar kita. Kalaupun hanya memenuhi standar itu ya belum unggul juga gitu ya. Harus lebih daripada standar yang sudah kita tetapkan. Bapak Ibu, banyak contoh-contoh sih dari mega-mega company yang pada saat ini akhirnya bisa berkembang lebih pesat. Google dan lain-lain bisa berkembang lebih pesat gitu ya. IBM berkembang lebih pesat. Karena apa? Karena mereka punya orang-orang yang mau tadi punya engage yang kuat dengan perusahaan mereka.
Tapi ada juga yang akhirnya gulung tikar tuh. Kita tahu bersama Nokia hilang, Fuji hilang. Karena apa? Karena mungkin pada waktu itu penilaian yang dibuat tidak mendukung untuk bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan ini berkembang gitu ya. Nah, eh, yang menjadi menarik buat kita, kita sebagai institusi-institusi yang memang punya latar belakang yang baik, punya dasar yang baik begitu ya. Terkait dengan penilaian kinerja, teori yang pertama yang saya pakai eh, apa namanya? Justru dari Alkitab. Teori pertama yang saya pakai dari Alkitab. Yang pertama dari Galatia 6 ayat 7b gitu ya. Itu teorinya yang saya pakai. Isinya adalah karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Nah, itu dia. Jadi awalnya saya ngambil dari situ. Sehingga betul-betul akhirnya kami para praktisi HR itu eh, harus takut terhadap ini, firman ini. Karena kalau kami menilai orang dengan penilaian yang kurang baik, cara penilaian yang tidak tepat, akhirnya kami tidak memberikan yang menjadi hak orang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, eh, kami juga tentunya di praktisi HR juga apa ya, mempelajari betul-betul seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber Dr. Benu. Organisasi itu harus punya tujuan. Organisasi itu harus punya visi, punya misi sehingga tahu bagaimana pegawai-pegawai ini kemudian terbentuk menjadi sesuatu pegawai yang sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, praktisi HR punya apa ya, salah satu salah satu tokoh yang memang menjadi panduan kita dalam menentukan itu, ada namanya Dave Ulrich gitu ya. Dia memang mengawali pembentukan organisasi itu dengan HR strategi arsitektur gitu. Ada ternyata saya, oh ada juga ya arsitektur untuk menata human resource gitu. Supaya apa? Supaya sama dengan arsitektur pada saat membangun rumah tuh. Bentuk yang seperti ini, komposisi yang seperti ini cocok untuk rumah ini, untuk daerah ini. Tapi komposisi lain yang memang berbeda untuk daerah, latar belakang dan lain-lainnya berbeda lagi. Sehingga betul-betul perlu kita punya yang namanya human resource strategi arsitektur gitu ya. Di mana sebenarnya tadi Dokter Benny sampaikan itu adalah hasil dari apa si pegawai bisa menjadi baik itu, performance-nya baik itu hasil dari yang pertama adalah fungsi-fungsi HR ditambah dengan sistem. Jadi fungsi-fungsi SR yang begitu banyak ditambah dengan sistem gitu ya. Apa sih sistem-sistem yang dipakai? Nah, itu harus harus betul-betul kuat ketika kita menyusun strategi ini. Sistem yang tadi dibuat adalah uh, tadi yang Dokter Beni sudah ajarkan kepada kita tentang performance indikator gitu ya. Kita bikin indikator based performance appraisal akhirnya. Itu yang sistem yang dibangun. Fungsi-fungsi SR-nya seperti apa? Kembali Dave Ulrich membuat apa namanya informasi juga. Dia tokoh HR modern ya, tahun 95 dia membuat satu eh, pemilahan gitu, membagi fungsi-fungsi HR itu menjadi 4 Bapak Ibu. Karena ini penting banget fungsi-fungsi ini. Yang pertama strategic partner ya. Strategic partner itu apa sih sebenarnya? Strategic partner adalah eh, praktisi HR ini menjadi teman yang baik untuk organisasi ketika membentuk organisasi atau membentuk sumber-sumber daya manusia mencapai tujuan organisasi. Jadi strategic partnernya sebenarnya teman-teman HR gitu. Kemudian yang kedua, fungsi HR yang lain adalah administrative expert. Administrative expert itu tadi nggak bisa kita menilai orang kalau tidak punya data. Nggak bisa kita menilai orang kalau tidak punya logbook, tadi Dokter Beno sampaikan. Jadi logbook itu menjadi satu hal yang penting untuk benar-benar kita akhirnya bisa menilai orang apakah dia perform apa tidak gitu ya. Apakah dia memang layak untuk mendapatkan apa namanya reward atau mendapatkan unreward itu karena memang kita secara administratif HR punya penilaian-penilaian dalam bentuk logbook. Kemudian yang ketiga, yang fungsi HR yang ketiga adalah change agent. Jadi betul-betul apa namanya
HR itu nggak bisa diem-diem aja dan dia cuma membuat sesuatu tanpa melakukannya gitu ya. Dia harus menjadi contoh. Dia harus menjadi contoh dalam melaksanakan semua fungsi, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di organisasi kita atau di perusahaan kita. Dan yang keempat, ini yang poin penting ketika kita belajar tentang performance appraisal, itu adalah employee champion. Nah, pada saat HR berfungsi sebagai employee champion, itu ada beberapa hal yang memang kita bisa lakukan begitu ya, dan itu tugas kita yang paling penting di employee champion. Perannya ada banyak ya, peran-peran yang dilakukan, menjalankan evaluasi terhadap kinerja, memberikan training kepada pegawai hasil dari penilaian kinerja tadi seperti yang Dr. Binu sampaikan, mengupayakan adanya improvement yang berkelanjutan, membangun karir baik bagi pegawai, menjalankan komunikasi yang baik, itu hal-hal yang dilakukan eh, ketika kita masuk dalam employee champion. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang menjadi tugas kita di HR, tentunya apa yang tadi sudah kita bahas bersama, ada beberapa pertanyaan yang menarik buat kita praktisi HR seringkali timbul, Dokter Benu begitu ya. Yang pertama, sebenarnya siapa sih gitu ya? Sebenarnya siapa yang wajib melakukan development terhadap indikator for human resource performance appraisal itu? Apakah betul-betul dari pimpinan saja gitu ya, ataukah praktisi HR atau siapa gitu? Itu menjadi hal yang penting karena kadang-kadang kalau sudah punya konsep ini tidak lagi jadi konsep yang dilanjutkan begitu Dokter Benu dan Bapak Ibu sekalian. Ini siapa yang sebenarnya yang wajib begitu? Apakah eh, betul-betul ini harus dikembangkan atau kita melihat kemungkinan-kemungkinan masih relevan atau tidak gitu ya. Kemudian ketika kita menilai pegawai kita secara menggunakan performance appraisal ini, gimana cara menjaga objektivitas supaya betul-betul apa yang kita lakukan dalam penilaian ini tidak benar-benar tidak masuk dalam subjektivitas yang tinggi, tapi objektif betul-betul dengan apa yang dilakukan atau sudah dijalankan oleh teman-teman pegawai kita. Kemudian metode-metode penilaian tentunya banyak. Sebenarnya apa sih yang paling cocok gitu? Yang diterapkan agar objektivitas ini terjaga. Kita menilai objektif sekali gitu. Caranya apa gitu? Karena metode-metode penilaian banyak sekali ya Dokter Benu ya, ada yang tradisional, ada yang modern. Bahkan tadi Dokter Benu sampaikan bagus sekali 360 degree itu bagus sekali karena dia dinilai oleh semua yang berkaitan dengan dia, atasan langsung, teman-temannya. Bahkan kadang-kadang kita juga mengambil penilaian dari kuesioner kepuasan pelanggan untuk seseorang yang bekerja, misalnya perawat gitu ya, atau dokter, kita mengambil dari situ. Itu mana kira-kira yang paling tepat perlu betul-betul kita kita implementasikan dan kita coba untuk terapkan gitu ya. Kemudian pertanyaan yang sering juga timbul bagi kita praktisi HR adalah apa yang dapat kita lakukan terhadap SCC atau employee yang akhirnya merasa tidak adil karena penilaian ini gitu ya, mereka menjadi cenderung menurun secara kinerja, menarik diri atau yang lain. Padahal sebenarnya maksud kita melakukan performance appraisal itu untuk memotivasi kinerja mereka agar lebih optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap tempat kita bekerja. Gitu. Jadi hal-hal ini yang kemudian menjadi bahan untuk betul-betul kami di praktisi HR ini menjawab satu persatu. Jadi nanti mudah-mudahan Dr. Beni juga bisa bersama-sama kita berdiskusi tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang sering kali kita hadapi dalam pengelolaan SDM. Nah, setelah semua selesai, misalnya ada yang kita apa namanya yang tidak adil itu kita coba kebelakangkan, kita coba menilai teman-teman yang sudah dinilai. Terus dampaknya apa gitu ya? Tadi Dokter Beno betul sekali, dua dampak yang biasanya sering apa diminta oleh teman-teman pegawai itu cuma dua, saya dipromosikan atau saya dapat peningkatan pendapatan begitu ya. Lebih banyaknya cuma di situ. Padahal sebenarnya kan eh, penilaian ini eh, kita akan memberikan reward dan unrewarded gitu ya, memberikan apa sesuatu yang bagus dan sesuatu yang memang harus membina mereka.
secara reward bisa jadi material gitu ya. Dan imaterial, kalau material bisa bentuknya dalam bentuk gaji secara personal atau gaji secara tim gitu ya, pendapatan secara tim dalam bentuk insentif atau bonus begitu. Kalau imaterial yang bisa kita berikan kan kesempatan gitu. Mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan, bisa memberi tadi posisi-posisi begitu ya. Dan kalau unrewarded kan biasanya kita melakukan pembinaan, apakah ini harus dibina, bina-bina dan selanjutnya bina tambah titik-titik gitu ya. Atau seperti apa dan eh, yang unrewarded ini juga penundaan hak ya, penundaan hak. Tadi kalau misalnya dia akan naik ke satu level tertentu, maka ditunda naikkan levelnya tersebut karena memang secara penilaian performance-nya kurang baik. Nah, Bapak Ibu, saya rasa sih apa namanya hal-hal yang memang tadi saya coba sampaikan mengajak kita bersama untuk menyadari betul bahwa kita industri perumahsakitan ataupun instansi-instansi yang ada di bawah Perkes ini tidak bisa lepas dari unsur yang namanya kompetitif. Kita harus bisa memenangkan kompetisi ini dengan cara-cara yang memang tadi sudah ditentukan, sudah ditetapkan bagaimana cara-cara kompetitif ini menjadi salah satu yang baik yang untuk kita lakukan. Tapi betul sekali harus disusun. Tidak mungkin tidak bisa tidak kita susun dengan baik supaya keadilan, kemudian penilaian yang objektif itu bisa kita dapatkan. Kira-kira begitu tanggapannya, Dr. Benu, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin di sini banyak sekali para suhu yang juga praktisi HR. Mudah-mudahan kapan-kapan mungkin Perkesi bisa menyatukan kita kembali untuk para praktisi HR ini membuat konsep-konsep pengembangan sumber daya manusia yang luar biasa baik sehingga Perkesi bisa betul-betul memberikan dampak dan manfaat yang jauh lebih hebat lagi. Terima kasih Dr. Daniel, terima kasih Dr. Benu. Ya, terima kasih Pak Yuda. Eh, Masih ada waktu, tapi terima kasih sudah menyampaikan tanggapannya. Eh, Kalau ada yang mau tanya, bisa raise hand. Terus bisa juga tulis di chat. Materi nanti akan dikirimkan ke alamat email masing-masing. Ini sudah ada hampir 150 peserta di Zoom kita pada sore hari ini. Jadi memang seperti yang disampaikan Dr. Benu dan juga Pak Yuda, juga harus diperhatikan kondisi sekarang nih. Gen Z di sini kan kaum rebahan sama kaum YouTuber itu juga berpengaruh terhadap saat kita nanti memanage SDM yang ada di rumah sakit kita masing-masing, di instansi kita masing-masing. Mungkin Dokter Benu berkecimpung udah lama, nah sekarang juga polanya udah beda. Terus Pak Yuda yang sekarang juga menghadapi sejak COVID terus sekarang, nah itu kan pasti akan berbeda situasi kondisinya. Tapi prinsipnya seperti yang disampaikan Dokter Benu tadi, kita sepakati bahwa memang harus ada tahapan-tahapannya dan itu tidak bisa kayak Bandung Bondowoso celing sehari nggak bisa, itu harus terus proses. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan silahkan raise hand dulu, kita tiga dulu. Nanti ada yang mau ditulis di chat juga boleh. Silahkan mau ditujukan ke Pak Dokter Benu atau ke Pak Yuda, silakan. Sambil nunggu yang resen, saya bacain dulu kalau gitu. Eh, ke siapa ya nih? Ya silakan ya nanti ya. Ada pertanyaan nih. Perubahan ini akan merubah budaya sebelumnya. Apa saja hambatannya dan bagaimana tahapannya? Silakan, Dokter Benu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi memang perubahan itu ya dulu ya saya belajar, dosen saya ngajarin begini. Perubahan itu pasti terjadi. Tidak bisa ditolak, perubahan pasti terjadi. Nah, apakah perubahan itu akan berdampak baik bagi kita atau berdampak buruk itu tergantung dari respons kita terhadap perubahan itu. Gitu ya. Jadi saya pegang pernyataan itu dan memang saya melihat perubahan udah banyak terjadi. Gitu ya. Nah, bagaimana respons kita ya tentu kita responnya harus baik. Akan mengubah budaya sebelumnya, memang betul, memang betul. Itu pasti mengubah budaya dan ini bukan persoalan gampang. Dan banyak organisasi
gagal melakukan perubahan yang mereka pikir akan membawa organisasi ke arah yang lebih baik, itu karena pelaksanaannya belum sistematis. Itu. Nah, bagaimana melakukan perubahan? Apa saja hambatannya? Ya, hambatan utamanya itu adalah resistensi, terutama dari orang-orang yang diuntungkan oleh keadaan yang lama. Gitu. Tapi bukan hanya itu aja. Yang repotnya, setiap perubahan itu, atau begini, manusia pada saat mengalami perubahan pasti merasa terancam. Gitu. Dia belum lihat nih perubahannya akan menguntungkan dia atau belum. Wah, ini nanti akan berubah nih. Waduh, nanti gimana ya gitu ya. Dilihat hal-hal yang negatifnya. Ya, jadi hambatannya satu, memang pada dasarnya setiap perubahan itu membawa ketidaknyamanan sehingga cenderung ditolak. Kedua, yang menerima perubahan juga kalau dia diuntungkan oleh perubahan itu, dia tentu akan cepat menerima. Tapi kalau dia dirugikan, pasti dia juga akan menolak. Nah, bagaimana tahapannya? Ada teori yang namanya change management. Jadi teori manajemen perubahan. Nah, itu penting. Pertama, kita harus bikin konsepnya dulu yang jelas. Gitu ya. Ini perubahannya apa? Mau bagaimana? Hasil akhirnya bagaimana? Sistemnya bagaimana? Kenapa? Supaya kalau kita di-challenge orang, terutama oleh orang-orang yang berkeberatan atas terjadinya perubahan itu, maka kita bisa menjawab dengan lugas, gitu ya, jelas, gitu. Ini begini, itu begitu. Tujuan kita ini, tujuan ini. Oh, saya dengar ada isu-isu bahwa akan begitu-begitu yang nggak baik buat kita. Oh, enggak, itu udah pasti enggak, gitu loh. Karena udah kita pikirkan baik-baik. Nah, itu penting. Jadi konsepnya, change plan-nya, perencanaan perubahannya itu harus baik dulu. Kedua, kita harus menginformasikan kepada staf kita. Seluruh staf itu harus mendapat informasi yang jelas. Dan ini seringkali justru yang lama. Gitu. Nyusun plannya cepat, mungkin, tapi menginformasikan kepada staf itu harus pelan-pelan dan ini ya. Artinya gimana ya? Begitu kita bilang, oh kita mau lakukan pengurangan karyawan, itu rame semua gitu loh. Tapi kalau kita setahap demi setahap kita mau mengembangkan penilaian karyawan yang lebih adil gitu ya. Nah itu, oh ya gimana yang lebih adil? Kita mau begini-begini. Itu diinformasikan rencana itu. Ketiga, kita ajak bicara semua stakeholder yang terlibat. Stakeholder adalah orang-orang yang berkepentingan. Jadi siapa saja yang akan kena dampaknya. Dampak baik atau dampak buruk atau nggak ada dampak apa-apa. Nah, itu semua yang karyawan rumah sakit itu boleh bilang mereka semua stakeholder. Mereka pihak-pihak yang berkepentingan. Harus diajak bicara. Tapi pimpinan seringkali merasa nggak pede untuk bicara dengan semuanya. Apalagi kalau udah tahu ini saya bakal di-challenge banyak orang nih, dipertanyakan kebijakan saya nih, apa bener nggak gini, nanti dibilang begini, dibilang gitu, nanti ada isu begini, ada isu begitu. Akhirnya udah kita secara otoriter saja. Perintah, ini sudah perintah. Saya juga dapat perintah dari atasan, dari pemilik, ini harus dilaksanakan. Nah kalau gitu caranya, itu challenge-nya lebih banyak lagi. Jadi kita memang harus kembali untuk bisa PD, seorang atasan, seorang kepala untuk bisa PD menerapkan perubahan, dia harus paham betul perubahannya apa. Maka change plan-nya harus baik dulu. Gitu ya. Setelah change plan-nya baik, libatkan stakeholders. Ajak diskusi. Dan diskusi sering alot. Tapi kan kita udah bikin pemetaan sebelumnya. Ini siapa-siapa yang akan terkena dampaknya. Oh, kalau kita bikin penilaian karyawan misalnya berbasiskan KPI tadi, orang-orang yang memang kinerjanya biasanya rendah itu akan merasa, waduh ini akan ada bukti-bukti bahwa kinerja saya rendah. Kalau gitu saya keberatan. Enak sistem kayak gini. Kalau 3 bulan sebelumnya atau sebulan sebelumnya saya baik-baik sama atasan saya ini, oh kemungkinan penilaian kinerja saya baik gitu. Kalau udah pakai angka-angka, terus angkanya objektif lagi.
ya jumlah pasien, jumlah komplain pasien gitu. Itu masuk semua, dibagi-bagi ke tiap-tiap departemen dan akhirnya dibagi-bagi ke tiap orang. Terus apa lagi? Jumlah komplikasi yang terjadi dan banyak. Sebenarnya indikator tuh banyak. Dia udah nggak bisa bantah lagi gitu. Apalagi kalau setiap atasan punya logbook gitu. Ini loh. Dan setiap kali terjadi insiden, seorang karyawan itu berbuat baik atau berbuat buruk, itu kita sebut insiden. Jadi insiden itu bukan hal yang buruk aja. Jadi, wah kamu bagus nih, kamu mendapatkan orderan dari perusahaan itu, wah hebat tuh, nggak gampang loh gitu. Nah, saya catat ya gitu. Kalau perlu dia tanda tangan di logbook itu juga, kan kamu tanda tangan sini. Nah gitu. Tapi di lain pihak, loh kamu kan udah janji, kamu mau datang kerja ini gini, tapi kamu nggak bisa. Kamu udah janji, target kamu selesaikan 2 minggu, tapi ini udah 3 minggu. Saya udah kasih toleransi seminggu, nggak tercapai juga gitu. Dan kamu juga, saya lihat dibandingkan teman-teman yang lain tuh beda banget dalam pencapaian target. Gimana gitu loh. Sampai kalau dia bilang, iya Pak, memang saya begini-begini, ya berarti penilaian saya kurang dong. Saya catat aja ya bahwa kamu tuh tanggal sekian harusnya melakukan ini. Dan itu hal-hal harusnya yang objektif gitu ya. Jangan kamu tuh bikin saya kesel nih katanya, masa gitu. Atau kamu bikin saya malu, meeting dengan klien kamu nggak hadir, saya gelagapan jawabnya, itu nggak valid. Tapi yang objektif, yang fakta dan data, itu dicatat. Karena itu nggak bisa dibantah oleh siapapun. Emang kejadiannya gitu, kamu harusnya datang, kamu nggak datang. Kan rapatnya tanggal sekian, sekian, sekian. Singkirkan semua pernyataan yang bersifat subjektif. Gini, benar kan? Ya walaupun dia ngomel, dia bilang, ya saya tanda tangan emang benar, faktanya dia nggak datang gitu. Atau dan banyak. Jadi kita selalu berbicara fakta dan data. Jadi tadi apa? Uh, ajak buat change plan yang baik, berikan informasi, ajak bicara pihak-pihak yang terlibat, dan ini yang paling lama biasanya. Karena akhirnya mulai orang, oh iya benar juga ya, bagus juga ya ini ya, objektif dan apa segala macam. Tapi jangan lupa juga, salah satu hal yang kita perlukan adalah identifikasi star. Siapa star? Siapa orang-orang yang sangat setuju dengan perubahan itu. Wah ini dok, kalau gitu ya biar saya ngomong sama yang lain gitu. Nah ini kita identifikasi siapa orang-orang yang bisa begini. Dan mereka yang bicara kalau perlu, jangan nggak usah kita. Gitu ya. Kita akan membackup, kita akan, tapi kembali semua harus berdasarkan data dan fakta sehingga tidak bisa dibantah. Dan itu akan menimbulkan keyakinan yang lebih baik pada pimpinan gitu untuk bicara pada staff. Jadi faktanya begini kan. Even kalau kita masuk pengadilan dan sebagai pimpinan rumah sakit ya, bukan sekali dua kali kita akan disomasi orang, baik pasien, baik klien, baik karyawan sendiri gitu ya. Nah kalau kita nggak punya data dan fakta, jangan ngomong deh gitu loh. Tapi dengan data dan fakta yang solid, mau masuk pengadilan juga kita bisa menang. Gitu. Nah itu mungkin jawaban saya agak kepanjangan, tapi saya harap tahapan-tahapan itu bisa ya jadi change plan yang baik, informasikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat, termasuk ajak bicara semua pihak yang terlibat, yang terkena dampaknya baik maupun buruk, cari yang namanya star atau apa ya, bintang, orang-orang yang sangat mendukung program yang baru ini, biarkan dia, kita dorong untuk berbicara kepada yang lain untuk itu, dan tentu dampak-dampak buruk yang itu harus kita lihat juga secara objektif. Kalau memang benar, oh nanti kejadiannya begini, kan perusahaan juga atau rumah sakit juga yang rugi. Itu kita harus tanggapi secara positif juga. Ya, itu semua sih. Semoga bisa. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Vino tanggapannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Yuda sebelum tadi kelihatannya Dr. Boy ada meraise hand tapi kok turun lagi tangannya. Silakan Pak Yuda sebelum nanti saya tanya ke Dr. Boy. Ya, Sudah mau terima kasih. pulang ini soalnya. Oh iya, Oh iya. hanya menambahkan sedikit mungkin Pak. Jadi memang kalau kita perubahan itu kita bisa lihat sebenarnya bentuk perubahannya yang mana begitu ya. Apakah perubahannya struktur, ataukah perubahannya secara teknologi, atau perubahannya penataan fisik, atau perubahannya orang gitu ya. Jadi memang pendekatan-pendekatannya kalau menurut Robbins ini ya dalam bukunya di tahun 2016, salah seorang pakar manajemen, jadi dia menyampaikan ini
mana sih perubahan yang akan dilakukan gitu. Langkah-langkahnya betul sekali tadi seperti yang disampaikan oleh eh, Dr. Benu, langkah-langkahnya seperti itu. Dan kita perlu betul-betul melakukan spesifikasi perubahannya yang mana. Sehingga ketika perubahannya yang mana itu, yang paling agak repot kan sebenarnya perubahannya adalah perubahan orang gitu ya. Kalau kita sedang bicara saat ini terkait dengan human-nya gitu. Human betul, harus betul-betul punya star. Pengalaman kita di lapangan, kalau kita nggak punya star, nggak punya orang-orang yang mendukung kita, itu memang agak repot kita melakukan perubahan. Dan secara teori organisasi juga ada 3,6% orang yang pasti akan menjadi rejector. Sehingga Bapak Ibu jangan marah ketika ada orang-orang yang seperti itu. Secara teori di dunia semua ada yang begitu. Rejector tuh ada. Kemudian ada yang star, ada star juga hampir sama sekitar 3-4%. Nah, yang selebihnya itu ada yang namanya orang-orang yang mengikuti perubahan ini dengan cepat, early changing, atau yang memang lambat gitu. Orang yang lambat biasanya dia ngeliat dulu nih, oh kira-kira baik apa enggak, untung apa enggak buat saya gitu ya. Tapi secepat mungkin manajemen meraih star dan yang orang-orang yang berubah cepat. Setelah startnya berubah, orang-orang yang berubah cepat ini secepat mungkin kita meraih itu dalam suatu perubahan ya. Kalau untuk perubahan orang, kalau untuk perubahan struktur, perubahan teknologi dan lain-lain itu tentunya disesuaikan dengan bisa jadi budget, bisa jadi rencana pembangunan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk perubahan orang, betul sekali tadi saya setuju banget dengan apa yang Dokter Beno sampaikan, harus punya staff, harus punya orang-orang yang mampu mendukung kita untuk mencapai perubahan ini secara cepat, secara bersama-sama. Mungkin tambahannya itu aja, Oke. Dokter Daniel. Makasih. Ya, terima kasih Pak Yuda. Silakan Dokter Boy, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, makasih. Sorry saya nggak buka kamera ya. Soalnya ini signal jelek. Terima kasih Pak Benu dan yang komentar tadi. Ini saya memang melihat itu setuju ya bahwa membangun sistem itu eh, perlu waktu ya. Tadi Dr. Benu udah memang saya melihat melanglang buana di beberapa yayasan rumah sakit yang ada di PLKSI itu sistem ini sebenarnya belum penguasaan rumah sakit atau yayasan terhadap ini tingkatnya ada yang masih ban kuning, tapi ada yang sudah ban hitam. Ya, jadi bahkan sudah dan satu. Jadi ingin saya sampaikan bahwa ini kan sebenarnya sesuatu yang strategis sekali untuk kehidupan rumah sakit ke depan ya. Saya sharing sendiri sedikit dari isu-isu yang di HR ini karena memang materi saya yang lalu itu sebenarnya kan ingin memberikan masukan kepada kita semua bahwa kepemimpinan by system itu suatu statement yang mungkin dulu kita melihat kepemimpinan itu hanya dari segi orangnya ya. Tapi kepemimpinan HR itu kan harus dibangun melalui suatu sistem. Dan sistem ini yang sebenarnya langkah-langkahnya ya Pak Benu tidak mungkin ngasih materi ini dalam waktu kurang berapa menit aja. Tapi memang mungkin harus ditindaklanjuti oleh Pelkesi biar kita kalau kita bikin self assessment untuk semua anggota Pelkesi kira-kira kebutuhan untuk perbaikan sistem HR ini terutama terkait dengan KPI yang nantinya itu berujung pada reward sistem rumah sakit itu seperti apa ya. Karena saya lihat itu kepemimpinan by system ini belum cukup baik di anggota-anggota. Memang ada rumah sakit yang cukup maju ya, yang sudah mempunyai sistem indeks biaya SDM juga sudah diatur, sehingga kalau tadi saya dengar itu soal BOR dan rekrutmen itu beresiko, sehingga memang ada rumah sakit yang menetapkan indeks biaya SDM itu umpamanya tidak boleh melebihi 26%. Itu jadi kalau kita bilang sistem itu tidak hanya bicara KPI, tapi juga bicara strategi kebijakan. Juga itu memang tadi engagement, pengukuran engagement dengan metode umpamanya yang paling populer itu Gallup, itu juga menjadi ukuran. Cuma ada sayangnya ada rumah sakit yang menerapkan Gallup itu eh,
pengertiannya yang kurang pas ya. Kalau saya baca tadi dari Pak Beno, yang the best practice organisasi akan menghasilkan engagement itu 72%. Tapi mungkin ada rumah sakit yang justru memaksakan itu harus 100%. Justru memang pengertian engagement itu nanti harus diperdalam lagi. Bukan engagement dulu baru terjadi produktivitas ya. Kayaknya apa namanya? Engagement baru kinerja rumah sakit atau sebaliknya itu kan perlu digali. Mungkin usul ke PLKSI kapan kita bicara khusus untuk engagement, termasuk indikator yang pengukurannya yang dipakai oleh Gallup. Yang berikut itu saya ingin sampaikan bahwa ada yang bersifat makro di HR, yaitu strategi-strategi besar, tapi ada ukuran-ukuran mikro yang tadi sampai pengukuran penulisan logbook dan lain-lain ya. Itu mungkin materi yang menyisakan pertanyaan karena tidak mudah untuk mencapai seperti sistem yang sudah dibilang oleh Pak Benu tadi. Nah, ada pengukuran-pengukuran juga tentang produktivitas per kapita ya. Jadi itu dikaitkan dengan pendapatan rumah sakit dengan jumlah karyawan. Karena memang sebenarnya ini cukup luas ya. HR management system ini cukup luas karena ada yang manajemen berbasis kompetensi dan ada yang bersifat seperti apa. Jadi memang perlu dilihat lebih jauh. Yang terakhir mungkin dari saya itu tentang cerita lembur. Tadi ada juga dalam materi Pak Benu dan juga mungkin cerita tentang drop out. Drop out itu yang dihubungkan dengan ketidakpuasan satisfaction dari employee yang mungkin banyak. Jadi masukan saya cuma di begini, ternyata HR manajemen itu masih menyisakan subsistem-subsistem yang mungkin bisa jadi materi-materi di kelanjutan pertemuan dari PLKSI. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih, Dr. Boy. Terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan, Dr. Benu atau Pak Yuda, silakan. Nah, yang dari Dr. Boy. Ya, ya, terima kasih. Ya, memang betul sih. Ini kita masih bicara garis besar sih sebenarnya ya. Jadi kelihatannya sebenarnya seolah-olah sederhana. Kita bicara HR, kita bicara performance appraisal. Tapi kalau lihat presentasi saya tadi, itu tidak berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari sebuah sistem rumah sakit. Dan dimulai dari strategi. Gitu. Tadi saya kira pesannya Dr. Boy itu dari strateginya. Jadi komponennya banyak. Jadi nanti hasil dari sini mungkin kita bahas yang lain. Saya jadi kepengen share tadi yang saya cari-cari nggak ketemu sih, tapi sekarang ketemu dokumennya. Saya pernah buat ini untuk UKI ya. Sebentar. Oh, kok nggak muncul di sini ya gambarnya? Tinggal di share screen aja kalau sudah ketemu. Iya, iya. Nggak, saya udah buka ini cuman cari ininya. Atau gini deh, saya share desktopnya aja. Ini saya bikin full screen. Share screen dong. Yang hijau. Ah, Ya, kelihatan nggak nih ya? Mulai, udah Ya, mulai. ini Ya. ya ya, saya oke, masuk. zoom. Ya, tapi jangan nyontek dari sini mentah-mentah ya, karena gini, komponen yang di sebelah kiri itu standar, tapi yang di barisnya itu spesifik untuk setiap rumah sakit. Gitu. Ya, ini diturunkan sebenarnya dari visi dan misi dulu. Nih kita mau ngapain nih? Apa yang harus dicapai dan apa? Ini dalam konteks UKI adalah bagaimana kita meningkatkan BOR gitu. Karena waktu saya masuk target buat saya adalah meningkatkan BOR karena BOR-nya rendah banget gitu. Nah, saya udah bikin, oke, saya akan usahakan kalau strategi saya diterima dan dilaksanakan, itu kita bisa mungkin sekitar 1 tahun waktunya, tetapi setelah bulan ke-6 mulai terjadi peningkatan. Jadi saya mulai dari financialnya dulu nih.
Ya, financial itu biasanya ada target-target angkanya sih ya. Jadi targetnya berapa nih? Kita mau revenue-nya berapa gitu loh. Kita mau cost-nya berapa? Saya nggak masukkan di sini karena ini eh, masih garis besar strategi umum dulu gitu ya. Jadi saya mau meningkatkan jumlah pasien. Jumlah pasiennya itu adalah 50% bor karena bornya di bawah 50%. Nah, terus dari sisi customer-nya apa nih? Ya, jadi wow, customer kita tuh bukan hanya pasien aja loh, dokter. Makanya saya masukkan di sini yang warna-warna bukan biru nih, oranye ya. Itu aspek dokternya tuh. Bukan aspek yang lain. Jadi untuk C1 itu dokter. Dokter udah ngeluh, peralatan kita nggak bagus nih, gimana kita mau layanin pasien. Oke, jadi saya masukkan itu nanti diperbaiki. Eh, Gedungnya udah tua gitu. Pasien aja udah lebih senang di rumah sakit tetangga gara-gara fasilitas kita perlu perbaikan, maka saya masukkan itu ya. Terus proses procurement kita tuh juga berantakan ya, di samping yang lain-lain yang perlu di improve lainnya. Dan jangan lupa lihat ini paling bawah nih ya, paling bawah itu HRD loh sebenarnya ya. Organization and Learning ini bicara lebih banyak ke HRD. Kita ya, saya bilang mau lebih banyak pasien ya kita harus lebih banyak dokter dong. Itu langsung eh, banyak pasiennya, dan di rumah sakit lain selalu konsepnya gitu. Kalau mau banyak pasien, bikin poliklinik banyak-banyak, rekrut dokter banyak-banyak. Improve training programs and facility. Ini soal kualitas kerja. Tadi kita sempat bahas sedikit. Jadi standarnya secara internasional setiap karyawan harus mendapat pelatihan minimal 40 jam setahun. Tapi ternyata itu berat. Jadi akhirnya kita disuruh bilang ya cukup 20 jam aja setahun gitu. Jadi tapi dalam prakteknya begitu kita tetapkan standar 20 jam per tahun, itu tidak ada hari tanpa pelatihan. Itu baru 20 jam setahun loh. Makanya akhirnya kita disuruh mengembangkan sistem e-learning. Jadi pakai software. Jadi perawat-perawat tuh paling susah ikut pelatihan. Kenapa? Karena mereka kerja 24 jam. Akhirnya dengan sistem e-learning, pada saat mereka kerja dan istirahat sebentar, 15 menit, 10 menit, dia buka e-learning, dia belajar dari situ dan bahkan ujian dari situ. Reorganisasi. Ini juga untuk rumah sakit yang sudah berumur perlu memikirkan reorganisasi untuk lebih efektif lagi. Performance based system. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Develop performance based system. Maunya gimana nih? Berdasarkan kinerja tadi. Ini organization culture transformation. Ini lebih lama lagi, lebih sulit lagi nih ya, karena tadi udah saya jawab juga. Tidak mudah gitu. Baru bicara bisnis proses, kita bicara SOP dan kebijakan di sini. Itu ada banyak, lalu tadi customer udah, dan dari itu semua lah baru kita bisa mencapai target-target finansial yang ditetapkan tadi. Itu aja sih, teman-teman. Semoga Ya, mendapat bayangan bagaimana mengembangkan nanti di bawah itu, ini develop performance based systemnya itu untuk mendukung semua ini nanti ke atas. Ya, terima kasih. terima kasih Dr. Benu. Ada tambahan Pak Yuda? Sebelum nanti kalau bisa satu pertanyaan lagi yang di chat tadi. Cukup dok, terima kasih. Oh Baik, cukup. ya. Mungkin ada pertanyaan yang bagus nih tadi dari apa namanya yang dari UGM ya, Pak Tommy Brajan. Oh ya, jadi kalau gitu eh sudah cukup yang dari Dr. Boy tadi, Pak Yuda. Cukup cukup dok. Oke, kalau gitu kita lihat lagi ini satu pertanyaan lagi ya, karena eh waktu juga. Pertanyaan berikutnya dari Joan Tanu Miharja. Untuk pertanyaan yang belum dijawab, nanti minta tolong Pak Luki didokumentasiin, terus mohon bantuan Dr. Benu dan Pak Yuda untuk bisa share jawabannya juga nanti. Apakah perubahan indikator penilaian kinerja sebaiknya disepakati dengan staf sebelum dimulai, misalnya seperti menetapkan indikator mutu, unit, atau satu arah dari rapat pimpinan? Ini teknis sekali. Silakan Dr. Benu. Ini pertanyaan terakhir ya, mohon maaf karena udah jam 3.20, kita sepakat setengah 4 selesai. Baik, terima kasih Silakan, Adil. Dok. Ya. Jadi gini, pertama rumah sakit itu bukanlah sebuah organisasi yang sifatnya kolektif kolegial, ya, di mana semua keputusan pimpinan itu perlu disepakati bersama. Beda. Kalau di gereja ya sifatnya kolektif kolegial.
di organisasi lain juga mungkin gitu, tetapi rumah sakit itu pada dasarnya adalah sebuah organisasi hierarkikal. Jadi hierarkinya jelas, pimpinan punya kewenangan dan otoritas yang perlu untuk menerapkan itu. Nah, walaupun saya mengatakan demikian, bukan berarti pimpinan harus otoriter. Ya. Tadi saya jelaskan bahwa setelah mendevelop plan-nya, kita perlu berbicara dengan para stakeholders. Yang tadi kan, tadi Pak Yuda tuh menambahkan bagus sekali. Ada 3,6% orang yang pasti menolak apapun rencana itu baik atau buruk, dan sekitar 3,6 sampai 4% orang yang pasti mendukung apakah itu baik atau jelek. Dan yang inilah yang saya bilang start. Nah, yang perlu adalah di komunikasi. Bagaimana melakukan komunikasi itu? Pertama ya diajak ngomong gitu ya. Diajak bicara itu bukan juga mengatakan ini perintah loh, kalian harus laksanakan. Tapi juga bukan berkata, ayo kamu bagaimana menurut kamu? Oh iya udah saya ikut kamu. Nggak gitu juga gitu loh ya. Tapi pimpinan akan tanya, gimana? Adakah masukan? Nah, nanti masukan ya kita pertimbangkan gimana masukannya itu gitu ya. Oh oke. Karena gini, pimpinan kan pasti mikirnya ini sesuai dengan strategi besar organisasi nggak? Nah, di kepala pimpinan pastinya yang tergambar tuh balance scorecard yang saya presentasikan tadi gitu loh. Itu semua faktor yang harus dia perhitungkan kan. Dan terutama kalau di rumah sakit swasta yang for profit itu orang kan pasti nyarinya finansial, apalagi kalau bentuk badan hukumnya PT. Wah, itu harus ada dividen yang harus di-share ke pemegang saham setiap akhir tahun. Jadi di kepala pimpinan ya strategi map itu yang akan dia pikirkan. Maka begitu ada masukan, dia juga nggak boleh nolak langsung, dia juga nggak boleh setujui langsung, tapi dia bilang nanti saya pertimbangkan. Paling itu. Dan memang itu benar sih, karena dia juga sendiri harus melihat ini cocok nggak dengan ini. Apa yang bisa saya kompromikan di sini? Apa yang bisa ini dan ini. Gitu ya. Jadi kembali bahwa untuk melakukan perubahan-perubahan itu ya kita tidak minta persetujuan karyawan, tapi kita komunikasikan kepada karyawan bahwa ini adalah rencana ada ini, kami presentasikan, kami minta masukan. Secara objektif nanti masukannya itu dinilai kalau benar diintegrasikan dalam plan yang semula. Kalau kurang baik bagi organisasi, ya ya tidak diterima, dan itu pun harus dikomunikasikan juga. Balik kita nggak bisa terima yang itu gitu. Atau kayaknya lebih baik begini deh. Nah, kembali lagi menjadi pimpinan tuh kita harus bisa berpikir positif dan menyampaikan hal-hal negatif secara positif. Itu ya. Jadi makanya saya juga kalau ngomong suka nggak bisa, nggak boleh ngomong nggak bisa gitu. Tapi ini begini maka nanti kita pikir simpan dulu ide itu untuk lain waktu. Paling begitu. Ya. 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 Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada tambahan Pak Yuda untuk yang pertanyaan Ya, ini tadi? yang terakhir betul tadi yang disampaikan Dr. Bedut. Sebagai pimpinan memang kita harus bisa melakukan setting prioritas begitu ya. Jadi mana yang sebenarnya harus kita ambil keputusan benar, kita batasin begitu. Misalnya, kalau keputusan-keputusan perubahan itu terkait dengan keselamatan pasien, terkait dengan image rumah sakit, terkait dengan kondisi keuangan, itu perubahan yang harus kita lakukan ini betul-betul kalaupun meminta masukan dari teman-teman di jajaran lain itu uh, menjadi masukan yang hanya menambah gitu ya, hanya menambah saja. Tapi kalau bentuk-bentuknya yang lain, misalnya keputusan-keputusan perubahan terkait dengan yang bukan prinsip, itu bisa banyak kita berdiskusi. Tapi kalau untuk yang prinsip terkait dengan tadi keselamatan pasien, terkait dengan image-nya rumah sakit, terkait dengan kondisi keuangan, itu kita harus ambil keputusan untuk berubah dan berani untuk menyampaikan bahwa perubahan itu mempunyai tujuan untuk kebaikan kita. Mungkin itu Dokter Daniel. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda, terima kasih Dokter Benu. Untuk pertanyaan yang lain, mohon maaf, bisa nanti minta tolong Dokter Benu sama Pak Yuda untuk dijawab. Ya. Bisa dikirim ke emailnya kan ada tadi, Pak Luki mohon untuk didokumentasiin. Ya, karena waktu juga ya, ini udah hampir jam setengah 4. Jadi bisa saya rangkumkan, memang tentang human resource itu, apalagi performance appraisal itu
suatu hal yang never ending story kalau saya bisa statementnya itu. Sangat dinamis. Dan itu juga pengetahuan banyak, contoh juga sudah ada, tapi seperti yang Dokter Benu tadi, mau dicontoh plek sekalipun nggak bisa juga diterapkan di tempat kita karena harus disesuaikan. Jadi sebagai semua pimpinan lembaga dan semua yang memang punya tanggung jawab di Human Resource ini, mari kita sama-sama mohon hikmat dari Tuhan untuk menjalankan tugas kita, supaya operasional lembaga kita masing-masing ini seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Dari saya Amin. itu saja. Terima kasih banyak, Dokter Venu. Terima kasih, Pak Yuda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam diskusi dan juga pemaparan kita pada siang sore hari ini. Baik, saya kembalikan ke Dokter Finis. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Daniel Novian yang sudah memandu dalam tadi penyampaian materi baik dari narasumber kita pada hari ini, Dr. Benitomo RE, Komodo Spesialis Bedah dan juga penanggap Nusyuda Di Putra, Eskrip MBA. Dan saya juga bersyukur buat adanya partisipasi aktif dari semua peserta sampai saat ini, sampai sore ini masih ada di dalam peserta ini sekitar 132 orang yang telah boleh hadir. Ada juga tadi aktif juga bertanya maupun memberikan tanggapan baik lewat chat maupun juga langsung ya. Dan di kolom chat juga sudah ada untuk bagi Bapak dan Ibu yang ingin menginginkan materi dari pembicaranya, dapat dituliskan dulu untuk alamat emailnya untuk nanti diteruskan oleh sekretariat dari Perkesi. Dan juga untuk nanti pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak dan Ibu yang mungkin belum terjawab pada saat ini, nanti kalau misalnya sudah ada jawaban dari narasumber atau moderator dapat kami sampaikan juga. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, mungkin kita akan berfoto bersama dulu. Pak Luki mau dari Pak Luki atau dari saya untuk fotonya? Dari Bapak bisa? Iya, dari saya aja. Ya, Bapak Ibu, kita Baik, akan oke, silakan. ya, Bapak Ibu kita akan mengambil foto. Saya ada 5 slide. Jadi kita akan pelan-pelan mengambil fotonya. Nah, untuk slide pertama, kita mulai. 1, 2, 3. Ditunggu sebentar. Oke. Berikutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Ya, ditunggu sebentar. Berikutnya slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Tahan sekali lagi. Slide keempat. 1, 2, 3. Dan terakhir di slide kelima. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian kita akan menutup dalam doa. Pada saat ini sudah ada Ibu Ira juga. Apakah boleh Ibu Ira berkenan untuk memimpin kami semua dalam doa penutup, Bu? Baik. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa. Saya akan pimpin secara Kristiani untuk Bapak Ibu yang berbeda agama dan keyakinan bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala perkenanan Tuhan hingga saat ini kami boleh menyelesaikan satu percakapan, diskusi, memperlengkapi wawasan wacana, bahkan juga sharing kami Tuhan terhadap bagaimana mengelola sumber daya yang ada di rumah sakit. Terima kasih Tuhan buat setiap informasi yang narasumber sudah berikan bagi kami dan juga pengalaman-pengalaman yang disampaikan baik dari Dr. Beno maupun dari Pak Yuda yang semakin memperkaya kami untuk melihat hal yang lebih luas ketika kami masuk kembali kepada lingkungan di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ketika Engkau boleh campur tangan, Tuhan akan membimbing kami terus untuk memperbaiki setiap kelemahan kami dan terus memperkuat setiap kapasitas kami yang sudah baik. Terima kasih Bapak buat setiap narasumber, penanggap, dan juga teman-teman yang terlibat
sebagai MC, sebagai moderator, dan kami semua peserta yang hadir, baik dari anggota-anggota PKSI mulai dari wilayah 1 sampai wilayah 5 maupun juga teman-teman, rekan-rekan mitra-mitra PKSI yang juga hadir pada pertemuan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami akan menutup pertemuan ini dan kami akan kembali dalam aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampuni segala ketidaklayakan kami agar apa yang kami pohonkan kepadamu, kiranya Tuhan berkenan mendengar seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Iya, Terima terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu kasih. semuanya. Pak Yuda, Daniel, Terima kasih terima Dr. kasih. Daniel, Terima kasih. Pak Benu, Nah, Bu Ira, terima kasih. Novian, Sampai ketemu Dr. bulan Benu, depan Mbak Budi. ya. Nanti kita Kasih. informasikan lagi.